Mungkin hampir seluruh orang di dunia ini tahu dan pernah memakan keju. Halo Sobat Dasana, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada kesempatan kali ini, mari kita membahas mengenai asal-usul keju. Keju adalah sebuah makanan yang berasal dari susu yang melalui proses pengentalan atau koagulasi. Proses pengentalan ini dilakukan dengan menggunakan bantuan bakteri dan enzim tertentu yang disebut rennet. Hasil dari proses tersebut nantinya akan dikeringkan, diproses, dan diawetkan dengan berbagai macam cara. Dari sebuah susu dapat diproduksi berbagai variasi produk keju. Makanan ini dikenal di seluruh dunia, tetapi diduga pertama kali dikenal di daerah sekitar Timur Tengah. Meskipun tidak dapat dipastikan kapan keju pertama kali ditemukan, menurut legenda, keju pertama kali ditemukan secara tidak sengaja oleh seorang pengembara dari Arab. Keju memiliki hampir semua kandungan nutrisi pada susu seperti protein, vitamin, mineral, kalsium, dan fosfor. Namun juga lemak dan kolesterol yang dapat menyebabkan masalah kesehatan apabila dikonsumsi secara berlebihan. Besaran kandungan lemak dalam keju tergantung pada jenis susu yang digunakan. Keju yang dibuat dengan susu murni atau sudah ditambah dengan krim memiliki kandungan lemak, kolesterol, dan kalori yang tinggi. Keju sangat bermanfaat karena kaya akan protein, terutama bagi anak kecil karena mereka membutuhkan protein yang lebih banyak dibandingkan orang dewasa. Asal-usul keju menurut sejarah. Keju sudah diproduksi sejak zaman prasejarah, walaupun tidak ada bukti pasti kapan pembuatan keju pertama kali dilakukan. Masyarakat prasejarah mulai meninggalkan gaya hidup nomaden dan beralih menjadi peternak kambing, domba, maupun sapi. Karena kurangnya kebersihan ketika itu dan sering terkena sinar matahari secara langsung atau terkena panas dari api, maka susu yang diperah ketika itu menjadi asam dan kental. Namun, setelah dicoba, ternyata susu tersebut masih dapat dimakan, dan itulah pertama kalinya manusia menemukan keju kari masak. Zaman Yunani dan Romawi kuno. Mitologi Yunani kuno menyebutkan Aristeus sebagai penemu keju. Keju dari susu kambing merupakan komoditas yang penting di Yunani, dan mereka percaya bahwa keju dapat membuat perwira lebih kuat. Hippocrates menggunakan keju untuk mengatasi peradangan, dan keju juga merupakan persembahan bagi dewa-dewa. Kebudayaan Romawi adalah yang kemudian mengembangkan berbagai jenis keju yang kita ketahui sekarang. Bangsa Romawi dikenal sebagai bangsa pertama yang melakukan proses pematangan dan penyimpanan keju. Mereka mengerti dampak teknik pematangan yang berbeda terhadap rasa dan karakter keju tertentu. Bangsa Romawi membawa keju dan seni pembuatannya ketika mereka menaklukkan Gaul, yang kita ketahui sekarang sebagai Prancis dan Inggris. Rumah-rumah besar pada zaman Romawi memiliki dapur keju yang terpisah yang disebut caseale, dan suatu area khusus di mana keju bisa dimatangkan. Pliny pada tahun 77 Masehi menulis buku Historia Naturalis yang menyebutkan tentang cantal, yaitu keju dari susu sapi yang dinamakan berdasarkan penggunungan cantal di Aufuk. Keju ini dibuat dengan cara memasukkan dadi di dalam formek, yaitu sebuah silinder kayu. Ini kemungkinan merupakan asal mula dari kata keju dalam bahasa Prancis dan bahasa Italia, fromage atau formaggio. Zaman Eropa Pertengahan, Kekaisaran Romawi menyebarkan teknik pembuatan keju yang seragam di Eropa, serta memperkenalkan pembuatan keju ke daerah yang belum mengetahuinya. Kejatuhan Kekaisaran Romawi menjadikan variasi pembuatan keju di Eropa semakin banyak, dengan daerah-daerah tertentu mengembangkan teknik pembuatan keju yang berbeda-beda. Namun, kemajuan seni pembuatan keju mulai menurun beberapa abad setelah kejatuhan Roma. Banyak keju yang dikenal pada masa kini pertama kali didokumentasikan pada zaman pertengahan atau setelahnya. Misalnya keju cheddar pada 1500 Masehi, keju parmesan pada 1597 Masehi, keju Gouda pada 1697 Masehi, dan keju Camembert pada 1791 Masehi. Pada pemerintahan Charles Agung, para biarawan dan biarawati memegang peranan penting dalam produksi keju dan variasinya.
Banyak resep yang ditulis oleh para biarawan, walaupun tidak dapat dipastikan apakah resep tersebut ditulis sendiri atau disalin dari penduduk lokal. Karena pekerjaan para biarawan dan biarawati, maka orang-orang tidak perlu kelaparan di musim dingin ketika susu sulit didapat. Keju pada zaman modern. Pada abad ke-19, Ferdinand Koch menjadi orang pertama yang menemukan bahwa proses pematangan keju diarahkan oleh mikroorganisme. Setelah itu, semakin banyak pula riset yang dilakukan yang berhubungan dengan keju dan proses pembuatannya. Dengan berkembangnya pengetahuan mengenai keju, baik dari sisi biologis maupun kimiawi, proses pembuatan keju menjadi umum di masyarakat. Hasilnya, perusahaan-perusahaan kecil maupun peternakan-peternakan berlomba-lomba memproduksi keju mereka sendiri. Pabrik pertama yang memproduksi keju dibuka pada tahun 1815 di Swiss, tetapi Amerika Serikatlah yang memproduksi keju dalam skala besar pertama kalinya. Saat ini diperkirakan ada lebih dari 400 jenis keju di dunia. Pada masa Perang Dunia Kedua, keju buatan pabrik semakin populer, mengalahkan keju yang dibuat secara tradisional. Sejak saat itu, pabrik-pabrik telah menjadi sumber penghasil keju terbesar di Amerika dan Eropa. Pembuatan keju. Keju memiliki gaya dan rasa yang berbeda-beda, tergantung dari jenis susu yang digunakan, jenis bakteri, atau jamur yang dipakai dalam fermentasi. Lama proses fermentasi maupun penyimpanan atau pematangan juga menentukan rasa kualitas keju. Ada juga faktor lain yang mempengaruhi rasa dan kualitas keju, seperti makanan yang dikonsumsi oleh binatang yang menghasilkan susu tersebut dan juga proses pemanasan susu. Walaupun ada ratusan jenis keju yang diproduksi di seluruh dunia, tetapi secara mendasar, keju dibuat dengan 5 tahapan. 1. Pengasaman. 2. Pengentalan. 3. Pengolahan dadi. 4. Persiapan sebelum pematangan. 5. Pematangan. Berikut jenis-jenis keju yang ada. Keju proses. Keju proses berbeda dengan keju-keju kategori lainnya, karena keju ini tidak diproduksi langsung dari susu segar, tapi dibuat dari keju yang sudah matang. Sisa-sisa dari berbagai macam keju dicampur menjadi satu, kemudian digiling, diberi garam, dan dipanaskan. Keju proses tersedia dalam berbagai macam bentuk. Keju segar. Keju segar tidak melalui proses pematangan, seperti keju-keju lainnya. Bagian padat dari keju ini mencapai 20%. Pasta filata. Pasta filata merupakan nama untuk kelompok keju yang dadinya dipanaskan dengan air panas, diadoni, dan dibuat menjadi untayan tali setelah diasamkan. Kalau tipe ini berasal dari Italia yang kemudian ditambahkan kepada daftar keju resmi Jerman pada tahun 1999. Kelompok keju ini sangat bervariasi, dari keju segar hingga keju keras. Beberapa keju jenis pasta filata adalah mozzarella, provolone, dan scamorza. Kandungan air pada jenis keju ini berkisar antara 62-76%. Keju krim asam. Kandungan air pada keju krim asam berkisar antara 60-73%. Keju tipe ini diproduksi dari keju asam rendah lemak, karena itulah keju ini memiliki kandungan kalori yang rendah dan protein yang tinggi. Keju vegetarian. Sebagian besar keju diproduksi dengan menggunakan rennet yang berasal dari binatang yang diambil dari perut sapi atau domba. Saat ini, ada banyak alternatif pengganti rennet yang berasal dari binatang. Beberapa tanaman memiliki enzim yang dibutuhkan untuk mengentalkan susu. Tanaman tersebut antara lain adalah kulit pohon ara, melo, dan tistel. Beberapa keju tradisional dari Portugal dan Timur Tengah dibuat dengan rennet tumbuhan karena faktor agama dan budaya. Rennet juga bisa didapat dari enzim yang berasal dari jamur atau bakteri. Rennet jenis ini dikembangkan pada akhir 1980-an karena adanya kelangkaan rennet yang berasal dari binatang. Oke Sobat Datona, demikianlah sedikit pembahasan mengenai sejarah dan asal-usul keju. Jika ada kesalahan saya dalam menyampaikan video ini, mohon diberikan komen di kolom komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman semua tetap sehat dan bahagia.